Ya banyak yang bilang ini koin lelet katanya Cardano. Karena apa? Karena sudah mencapai ke all time high-nya tertinggi yaitu di 44.000, dan di bulan lalu, bulan Desember atau di tahun lalu, di satu bulannya ini sudah mengalami penurunan bahkan sampai ke hampir belasan ribu ya, 16.000, 18.000. Nah, saat ini tiba-tiba dia naik 12% guys. Nah, saat ini kalau kita lihat di peringkatnya sekarang sudah ada di peringkat kelima, masuk di top 5 lagi, hanya kalah dari Ethereum. Nah, kalau kemarin biasanya sampai ke peringkat 3 ya, di bawah Ethereum. Bahkan ya buat kalian yang pecinta Cardano ya saat ini sedang tren bullishnya gitu ya. Jadi ini belum ada tanda-tanda pembalikan harga, paling pun nanti akan koreksi kemungkinan ya. Nah, kalau kita lihat chartnya ini sudah hampir melewati di supportnya yang terdekat yaitu di 1.590 dolaran gitu ya di time frame satu harinya. Nah, ini sudah masih di atas. Tetapi kalau kita melihat ini sedikit menjauh dari supportnya MA20. Ya, ini juga pertanda akan ada pembalikan, tetapi ini belum, kemungkinan besar ini tidak terlalu kuat untuk melakukan pembalikan. Apabila bisa tembus di support ini di 15927 ini, maka dia akan mengejar supportnya di 1759 ya, atau di sekitar ya 28 ribuan gitu ya. Kita kembali lagi ke coin market cap. Nah, kita lihat apa saja sih yang membuat Cardano ini naik guys ya. Karena ya apa? Ini salah satu beritanya, kita lihat dulu ya. Ya, Cardano ini melampaui Ethereum berdasarkan volume transaksi karena harga ADA melonjak ya. Cardano melampaui Ethereum dengan volume transaksi harian meskipun hanya menghitung sebagian kecil dari biaya transaksi saingan. Jadi menurut data yang diberikan oleh Messari, Cardano berada di depan Ethereum dalam hal volume transaksi selama 24 jam terakhir. 7,2 miliar dan 5,4 miliar ya. Cardano itu 7 miliar dolar, kemudian Ethereum itu 5 miliar dolar gitu ya. Meskipun ya harganya termasuk murah ya, Cardano hanya membayar sebesar 66.000 dolar dalam biaya transaksi selama 24 jam, berbanding terbalik dengan Ethereum yang harganya atau biayanya 44 juta dolar ya. Ya. Oke, kemudian ya. Nah, ini yang membuatnya harga Cardano naik, yaitu karena akan adanya SundaSwap ya. Jadi SundaSwap ataupun mainnet mereka yang akan diluncurkan pada tanggal 20 nanti ya, kemungkinan hari Kamis gitu ya. Tanggal 20 ya, hari Kamis ini ya. Jadi John Watts, Direktur Arsitektur Cardano di Input Output atau IOHK, menjelaskan banyak solusi penskalaan diharapkan pada tahun 2022 ya. Peningkatan script Plutus, Hydra, Sidechain, dan Material. Nah, ini beberapa proyek yang dibuat oleh Cardano ya. Jadi Cardano ini proyeknya jelas dan terdesentralisasi gitu ya. Dia juga mengatakan bahwa ada sejumlah besar proyek yang hampir selesai pembangunannya. Jadi Anda mungkin memiliki beberapa menit ekstra untuk menyelesaikan transaksi Anda, tergantung seberapa sibuknya pada waktu tertentu. Namun kami memiliki rencana yang sangat solid untuk penskalaan. Wow. Pekan lalu Cardano juga memenangkan jejak pendapat dari pendiri Ethereum bila ia menanyakan apa saja alternatif atau koin mana saja yang akan dipilih setelah Ethereum ya, atau tidak menggunakan Ethereum ya gitu ya. Alternatif koin apa yang kalian gunakan apabila Ethereum itu ya tidak dipakai lagi, dan ternyata banyak yang memilih Cardano gitu. Nah, dari kenaikan harga Cardano ini membuat mereka masuk ke top 5 besar lagi ya. Jadi ya ranking tertingginya Cardano itu ada di ranking 3 waktu itu ya, di atas BNB dan Tether ya. Jadi setelah bergerak sideways beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Minggu kemarin naik 10% dan saat ini naik 12% hingga membuat Cardano ini masuk ke top 5. Bahkan ya ada ini sedang naik ya saat ini ya guys. Jadi buat kalian yang mungkin sudah serok di harga 18 ribuan ya, ini sudah untung ya. Ya. Ini karena apa ya? Karena ada ya seperti yang saya bilang tadi, akan ada peluncuran SundaSwap akan terjadi di akhir minggu ini sebagai pertukaran terdesentralisasi beta yang berfungsi penuh. Jadi segera setelah peluncuran ya,
pertandingan hasil untuk Hyundai akan dimulai. Jadi pengumuman resminya ya, pertandingan hasil akan tersedia setidaknya selama 6 bulan pertama Hyundai Sweepstakes, dan selama periode ini token LP yang dipertaruhkan untuk menghasilkan kontrak pertandingan kumpulan memenuhi syarat dapat memperoleh hadiah Hyundai tambahan. Nah, karena informasi Hyundai Swap ini ya membuat harganya itu makin naik ya, karena ya ini seperti staking gitu ya, seperti koin yang terkunci, dan apabila koin itu bisa atau makin banyak koin yang terkunci maka akan semakin banyak dapat hadiahnya, begitulah ya konsep Hyundai Swap ya. Nah, jadi dibuat kalian yang mungkin sudah memiliki koin ada dan ingin memasuki Hyundai Swap atau ya staking atau dikunci di jaringan atau terdesentralisasi Cardano ini, ya silahkan ya, karena nanti kalian akan dapatkan reward lah begitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di hari Kamis nanti ya, ketika Hyundai Swap dilakukan atau mainnetnya dilakukan gitu. Nah, intinya dari Hyundai Swap ini bahwa token atau ya token yang memenuhi syarat itu akan dapat memperoleh hadiah Hyundai tambahan gitu ya, Hyundai Swap tambahan gitulah ya intinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kita ini di Coin Market Cap-nya ya secara keseluruhannya. Nah, kalau untuk di Indodax sendiri ini sedang sideways lagi untuk candle 15 menitnya, dan di satu harinya ya sedang mengalami kenaikan gitu ya sebanyak 12%, dan untuk volumenya ada di peringkat keempat dengan tingkat kenaikan tertinggi ya di bawah NRG, HART dan HNST. Kemudian di top volumenya itu ya walaupun di Indodax ini kalah dari Ethereum, tapi secara keseluruhan ya karena ini volumenya tadi kita sudah baca beritanya lebih besar dari Ethereum lah gitu ya. Nah, untuk di Indodax sendiri ya, karena Indodax ini kan salah satu aplikasi exchange di Indonesia. Kalau di Coin Market Cap itu secara keseluruhan untuk pertukaran atau volume perdagangan dari Cardano. Jadi itu saja yang dapat saya lakukan, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next video.